memiliki seorang anak murid, yang mana anak muridnya pada waktu itu dalam keadaan sakaratul maut. Pernah ibu menengok orang sakaratul maut? Nah, apa yang dilakukan Fudail ini? Maka ketika dia menengok anaknya yang sakaratul maut ini tadi, maksudnya anak muridnya ini, datanglah Fudail bin Iyad. Ketika sampai ke rumah sang anak murid ini, dibacakan Fudail inilah Quran surah Yasin. Ketika dibacakan Fudail Quran surah Yasin, anak murid yang sedang sakarat ini melarang Fudail. Wahai guruku, jangan kau bacakan Quran surah Yasin itu di hadapanku. Lalu kata gurunya, kenapa? Karena kan ketika engkau baca Quran surah Yasin itu, maka seolah-olah aku melihat di depanku ini ada gunung yang terbuat dari api neraka. Maka sang guru menghentikan bacaan Yasin tersebut dan melanjutkan kegiatan tersebut, ialah mentalkinkan. Tahu ibu kalimat talkin kan? La ilaha illallah. Ketika ditalkinkan sang guru ini tadi kepada anak murid yang sedang sakarat ini, apa kata anak muridnya? Wahai guruku, jangan engkau baca kalimat talkin itu, dikarenakan aku sudah lama menghilangkan kalimat itu pada diriku. Maka sang guru ini ibu bingung. Dan pada akhirnya sang guru itu melihat anak muridnya tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid itu tadi, dan akhirnya si anak murid yang sakaratul maut ini mati. Begitu mati anak murid ini tadi, maka sang guru melihat anak murid tersebut nangis dia ibu. Di dalam riwayat itu sang guru menangis selama 40 hari 40 malam. Saking kan sedihnya. Singkat cerita ibu sekalian, tidurlah sang guru ini tadi. Ketika dia tidur ibu sekalian, bermimpilah dia berjumpa sama anak muridnya di dalam mimpi. Sang guru bertanya kepada anak muridnya di dalam mimpi itu, wahai anak muridku, aku ini sangat sedih ketika engkau tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid itu. Padahal engkau anak muridku yang rajin menuntut ilmu. Tapi kenapa engkau tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah? Maka sang anak murid menjawab ibu sekalian, memang engkau adalah guruku, memang engkau adalah panutanku. Tapi wahai guru, ada 3 hal yang kulakukan ketika aku hidup di dunia, dan 3 hal inilah membuat aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apalah itu? Yang pertama, wahai guru, ketika aku selesai dari pengajian, aku suka yang namanya mengadu domba orang. Ini kan ada di antara kita nih, mohon maaf ibu sekalian, orang tua saya. Pengajian rajin, sholat rajin, tapi mohon maaf, mulutnya tak bisa dijaganya. Yang kedua, wahai guru, kenapa aku tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid itu? Yang kedua, sewaktu aku hidup di dunia, aku suka dongki sama orang. Perkara dongki juga ini bu. Orang boleh kipas angin, awak yang kepanasan. Orang boleh AC, awak yang kedinginan. Ini si pedongki. Yang ketiga, wahai guru, kenapa aku mati dalam keadaan su'ul khotimah? Ketika aku sakit, aku pergi ke tabib, lalu tabib itu menyarankan kepadaku supaya aku meminum minuman keras, dan itulah penyebabnya sehingga aku mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ibu sekalian, orang tua saya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hati, jangan sampai dikarenakan kita rajin beribadah, mulut kita tak bisa kita jago. Ya, ibu-ibu sekalian, orang tua saya. Makanya ketika seseorang masuk di bulan Sya'ban atau sebelumnya bulan Rajab bahkan Ramadan,
bukan hanya saja puasanya terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa, pastikan dia harus menghindari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Kalau nan sudah hilanglah pahala puasa awak, Bu, ngapain lagi puasa? Nah, makanya ibu sekalian, orang tua saya, hindari yang begitu tuh. Nah, selanjutnya ibu sekalian, orang tua saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini ialah memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Kata Rasulullah, ada 5 malam yang apabila kita berdoa di 5 malam itu, insya Allah doa kita cepat dikabulkan Allah. Kira-kira malam apalah agaknya itu yo? Yang pertama ibu sekalian, kata Rasulullah, adalah malam 1 Rajab. Ini sudah berlalu apa belum, Bu? Udah kan? Karena kan ini sekarang Sya'ban. Ketika malam 1 Rajab, perbanyak doa. Yang kedua ibu sekalian adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu, ini tanggal berapa Sya'ban nih, Bu? 12. Untuk masuk ke malam 15 tuh malam apa gitu, Bu? Malam Jumat kan? Ah, ingat itu, ingat. Yang selanjutnya ibu sekalian, malam yang sangat mustajab apabila kita berdoa, kata Rasulullah, itu adalah malam tanggal 1 Idul Fitri atau malam Idul Fitri, malam Hari Raya. Yang selanjutnya malam Idul Adha. Ini kan keempat malam ini kan setahun sekali nih, Bu. Betul? 1 Rajab setahun sekali, nisfu Sya'ban setahun sekali, Idul Fitri setahun sekali, Idul Adha setahun sekali. Ada malam yang selalu kita jumpai setiap minggunya, ialah malam Jumat. Alhamdulillah ibu sekalian, ternyata malam nisfu Sya'ban itu pas malam Jumat. Ya, ibu, perbanyak doa di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai situ saja bahasa Arabnya udah mantap lagi. Selebihnya pakai bahasa apa yang ibu hafal, silahkan. Kalau anda pakai bahasa Jawa dalam berdoa, boleh? Boleh. Anda pakai bahasa Cina dalam doa, boleh? Boleh. Anda pakai bahasa Malaysia, boleh? Boleh. Kalau berdoa itu boleh selain daripada bahasa Arab. Tapi kalau sholat tidak diperbolehkan. Jadi jangan nanti ibu sewaktu nanti sholat pakai bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, tak sah sholat ibu. Paham ibu? Kalau tak paham diangguk-anggukkan saja lah, supaya kelihatan senang saja jadinya. Yang selanjutnya ibu sekalian, orang tua saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nih ibu saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ketika mungkin ada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, doakan mereka. Baca Al-Fatihah itu, niatkan kepada orang tersebut. Selanjutnya mungkin ada tetangga kita mungkin agaknya yang bermasalah kehidupannya, doakan dia. Ya. Jadi ibu sekalian, orang tua saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini saling mendoakan, tapi ingat, isi doanya itu harus yang elok-elok. Kalau isi doanya itu tak baik-baik, contohnya tetangga kita boleh mobil misalnya, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan kecelakaan lah tetanggaku ya Allah, katanya. Dongki namanya. Doa yang seperti ini ibu-ibu sekalian, doa yang jelek itu kembali kepada orang yang mendoakan. Ingat itu. Nah, jadi jangan biasakan kita doa yang jelek-jelek. Itu kembali kepada orang yang bersangkutan. Doakan orang tersebut, ya.
Begitu juga kalau ada misalnya sang ustadz hadir di sini, doakan dia mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan dipermudah Allah urusannya, ya kan, baik di dunia maupun di akhirat. Saling mendoakan gitu. Ya, ibu-ibu sekalian, walaupun ibu tak mendoakan saya tak apa-apa. Doakan juga ibu sekalian, orang tua saya rahmati Allah. Ya. Selanjutnya ibu sekalian, apalagi amalan yang bisa kita laksanakan ketika masuk bulan Sya'ban ini? Bersedekah. Itu makanan yang ada di belakang itu bentuk daripada sedekah itu, Bu. Tak ada duit awak untuk basadokah dengan makanan. Tak ada makanan awak yang ingin awak sadokahkan minuman. Tak ada basadokah dengan tenaga. Tak ada tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum manismu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bayangkan ibu sekalian, senyum saja bagian daripada sedekah. Tapi ingat, jangan kebanyakan senyum. Tak ada angin, tak ada hujan, senyum saja. Yang lebih parahnya ibu sekalian,